Hari ini adalah hari raya pendamaian yang kudus dan diberkati. Judul khotbah hari ini adalah Karena Dosa-dosaku. Marilah kita meluangkan waktu untuk merenungkan pentingnya hari raya pendamaian. Pendamaian terkadang disebut penebusan, yang berarti menghapus dosa orang lain dengan pengorbanan. Hukuman tidak diberikan kepada orang yang berbuat dosa, tetapi orang lain atau hewan atau makhluk hidup lainnya menanggung hukuman dari dosa yang dilakukan orang itu. Inilah arti sebenarnya dari penebusan. Kitalah yang seharusnya menerima hukuman atas dosa-dosa yang kita perbuat, dan kita harus membayarnya dengan sesuatu untuk dosa-dosa kita. Tetapi sebaliknya, Tuhan membuat kita tidak berdosa apapun, dan Dia menjadi orang berdosa dan menanggung semua kesakitan serta hukuman yang kita orang berdosa seharusnya terima. Melalui sejarah Perjanjian Lama, kita bisa memahami bahwa ada Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi untuk menebus dosa dan pelanggaran kita yang tak terhitung banyaknya. Pada zaman Perjanjian Lama, lembu jantan, kambing jantan, kambing betina, domba betina, dan lembu betina dikorbankan sebagai korban penghapus dosa. Melalui pengorbanan binatang-binatang tersebut, Alkitab mengajarkan kita tentang betapa besar pengorbanan dan penderitaan yang telah dialami oleh Bapa dan Ibu untuk memberi kepada seluruh umat manusia berkat pengampunan dosa yang mengagumkan. Hari ini kita tidak boleh hanya berpikir, hari ini adalah hari raya pendamaian, hari raya yang kita rayakan pada tanggal 10 bulan ke-7 dalam kalender suci. Sebaliknya, kita harus bersyukur dan memuliakan Tuhan sambil mengingat penderitaan yang telah dialami Bapa dan Ibu untuk menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari hukuman neraka, tempat yang kita ditakdirkan pergi. Umat manusia di bumi ini tidak dapat memahami apa yang ada di dunia rohani sepenuhnya. Untuk memberitahu kita hal-hal rohani, Tuhan memasukkan hal-hal rohani ini ke dalam peraturan korban persembahan yang memungkinkan kita untuk menyadari anugerah Tuhan mengenai penebusan bagi umat manusia. Selama kira-kira 1.500 tahun, dari zaman Musa 3.500 tahun yang lalu, sampai waktu Yesus datang, Tuhan telah memerintahkan orang Israel untuk terus menyembelih domba, kambing, dan binatang lain sebagai korban bakaran. Melalui peraturan-peraturan ini, Tuhan selalu mengajarkan kepada kita bahwa dosa-dosa kita tidak langsung hilang, tetapi dosa-dosa yang kita perbuat hanya bisa diampuni setelah seseorang menebusnya. Tanpa penebusan, dosa kita tidak bisa hilang dari kita. Itulah sebabnya kita harus selalu berpikir, Bapa dan Ibu datang ke dunia ini karena dosa-dosaku. Mereka dibuat lebih rendah daripada malaikat karena dosa-dosaku. Dan Tuhan menjalani kehidupan jasmani dengan mengalami kelahiran, penuaan, rasa sakit, dan kematian karena dosa-dosaku. Jika kita tidak berdosa, Bapa dan Ibu tidak akan pernah datang ke bumi ini dan tidak akan pernah mengalami penuaan, kesakitan, dan penyakit yang kita alami sebagai manusia. Jika kita tidak berdosa, Bapa dan Ibu tidak akan pernah mengalami cemoohan dan penghinaan oleh ciptaannya, dan tidak perlu menderita penyaliban. Semua ini tidak akan terjadi jika kita tidak berbuat dosa. Namun, Bapa Sorgawi datang sebagai manusia sekali lagi untuk menyelamatkan orang-orang yang telah berdosa di sorga dan diusir ke bumi ini. Karena Dia mengasihi kita, sekalipun kita orang berdosa, Dia rela mengorbankan dirinya untuk kita. Ketika kita melihat sejarah hukum Perjanjian Lama, ketika seseorang berbuat dosa, dosa itu tidak langsung hilang.
Ketika dosa orang itu diletakkan pada binatang tertentu dan diserahkan kepadanya, kemana perginya dosa itu? Dosa dipindahkan ke tempat kudus untuk sementara. Dosa itu tinggal di tempat kudus selama 1 tahun. Akhirnya, pada hari raya pendamaian, semua dosa ini diteruskan ke kambing Azazel, yang melambangkan setan, pembuat segala dosa. Kambing tersebut dilepaskan di tanah yang tandus dan mengembara di padang gurun dan akhirnya mati. Tidak ada makanan atau air untuk diminum di padang gurun. Ketika kambing tersebut mengembara di padang gurun dan mati, semua dosa hilang sepenuhnya dan berakhir. Tuhan mengajar kita melalui hukum bahwa dosa tidak langsung hilang hanya dengan mengatakan, "Dosamu sudah diampuni," tetapi dosa itu harus ditanggung oleh orang lain. Semua persembahan yang dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa, korban penebus salah, atau korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang adalah kiasan yang menunjukkan Kristus yang datang untuk menebus dosa kita. Tuhan dengan jelas memberitahu kepada kita hal ini melalui Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di dalam Alkitab. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu datang ke bumi ini sebagai manusia untuk menyelamatkan kita dan menderita semua penghinaan, ejekan, dan fitnah dari ciptaannya. Bapa dan Ibu bahkan menanggung semua rasa sakit dari kehidupan fisik yang dilalui umat manusia, yaitu kelahiran, penuaan penyakit, dan kematian. Kitalah yang telah menyebabkan Bapa dan Ibu mengalami penderitaan dan kesakitan itu. Karena itu, judul khotbah hari ini adalah Karena Dosa-dosaku. Karena dosa-dosaku, semua hal ini terjadi pada Bapa dan Ibu. Karena dosa-dosaku, Bapa dan Ibu menderita. Karena dosa-dosaku, Bapa dan Ibu dicambuk dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Kita perlu berpikir bahwa kitalah yang membuat Tuhan yang Maha Mulia harus mengalami penderitaan yang sangat parah yang sebenarnya tidak harus dialaminya. Melalui hari raya pendamaian ini, kita perlu bersungguh-sungguh mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan memahami kasih dan pengorbanan Tuhan yang sudah menanggung penyaliban bagi kita. Nah, bagaimana hari raya pendamaian itu diperingati di zaman Perjanjian Lama? Mari kita lihat melalui Imamat pasal 16. Mari kita baca Imamat pasal 16 ayat 6. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Seperti yang tertulis di sini, lembu jantan dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa bagi imam, dan kambing jantan dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa bagi rakyat. Pada hari raya pendamaian, upacara yang paling khas adalah 2 ekor kambing dipilih. Satu sebagai korban penghapus dosa, dan yang lain bagi Azazel. Imam besar meletakkan tangannya ke atas kepala kambing Azazel, memindahkan semua dosa rakyat itu pada kambing tersebut dan melepaskannya ke padang gurun. Kambing itu mengembara di padang gurun dan akhirnya mati. Ini tertulis dalam Imamat pasal 16. Melalui takdir kedua kambing jantan ini, kita bisa meringkas proses bagaimana dosa-dosa kita
dihapuskan. Mari kita baca ayat 20. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggung semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaran seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Dengan cara ini, kambing itu dilepaskan di padang gurun, di mana tidak ada air, tidak ada rumput, dan tidak ada makanan untuk kambing itu hidup. Pada akhirnya, kambing itu mati. Seluruh proses ini menunjukkan kepada kita bahwa dosa-dosa kita sementara dipindahkan kepada Tuhan, yang dilambangkan sebagai tempat kudus. Dan kemudian dosa-dosa kita akhirnya diserahkan kepada setan. Setan adalah yang pertama membawa dosa. Makanya ia harus menanggung akibat dosa dan upah dosa semua orang. Pada akhirnya, dia akan dibinasakan. Tuhan menunjukkan kepada kita semua proses ini melalui hukum Perjanjian Lama. Di zaman Perjanjian Lama, ketika orang Israel berdosa, mereka membawa seekor kambing atau domba dan mempersembahkannya sebagai korban penghapus dosa, dengan permohonan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Aku berbuat dosa, tolong serahkan dosaku kepada binatang ini. Kambing dan domba digunakan sebagai korban penghapus dosa setiap hari. Para imam mempersembahkan domba atau kambing itu dan memercikkan darahnya di atas mezbah. Darah yang dipercikkan di atas mezbah itu terkumpul selama setahun. Semua upacara ini dilakukan di tempat kudus selama setahun. Ketika orang Israel berbuat dosa, binatang itu dibawa kepada imam dan dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa di atas mezbah. Untuk dosa-dosa itu diserahkan kepada binatang itu. Binatang-binatang dikorbankan menggantikan orang Israel yang harus mati. Para imam memercikkan darah binatang itu pada tempat kudus. Dosa-dosa semua orang terkumpul di tempat kudus selama setahun sampai hari raya pendamaian. Ada tertulis bahwa imam besar diizinkan untuk masuk ke tempat Maha Kudus setahun sekali. Percikan darah biasanya dilakukan di pelataran luar tempat kudus, tetapi hanya pada hari raya pendamaian. Imam besar memasuki tempat Maha Kudus dan memercikkan darah binatang di dalamnya. Jadi, semua dosa yang telah dilakukan orang Israel selama setahun diletakkan di atas kambing Azazel. Kambing itu kemudian dibawa ke padang gurun dan dilepaskan di sana, di mana tidak ada seorang pun yang tinggal. Di sana tidak ada makanan dan tidak ada yang merawatnya. Maka kambing itu mundar-mandir dan akhirnya mati. Dalam proses dosa-dosa kita dipindahkan sementara ke tempat kudus, kita bisa memahami bahwa Bapa dan Ibu telah menanggung semua dosa kita. Mengenai hal ini, mari kita lihat ajaran Alkitab melalui Yesaya pasal 53. Mari kita baca Yesaya pasal 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarangnya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seperti yang tertulis di sini, Tuhan yang seharusnya dimuliakan telah dihina. Ini juga terjadi padanya karena dosa-dosa kita, dosa anak-anak sorgawi. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Meskipun dia menderita kesengsaraan dan kesakitan karena dosa-dosa kita, kita tidak menghargainya. Meskipun dia sangat dihina, dia tidak mempedulikannya sedikit pun. Sebenarnya Tuhan tidak boleh ditempatkan dalam situasi seperti ini, bukan? Sesudah dia mengalami kesengsaraan ini, kita menyadari bahwa dia dicambuk, mencurahkan darahnya di kayu salib, dan dipermalukan di kayu salib oleh karena dosa-dosa kita. Kita tidak boleh membaca Yesaya pasal 53 dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak penting. Orang yang mengkhianati berkat penebusan dosa yang mengagumkan akan menderita di neraka selama ribuan tahun atau ratusan juta tahun. Bahkan jika mereka harus menderita dosa itu ratusan juta kali lipat, kita bisa mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang pantas mereka terima. Karena dosa-dosa kita, Tuhan yang seharusnya dimuliakan dihina. Tuhan yang seharusnya dimuliakan ditertawakan. Tuhan yang seharusnya dimuliakan dianiaya. Saat ini, kita diingatkan sekali lagi bahwa yang menyebabkan situasi sangat keji ini adalah diri kita sendiri. Kita harus menyadari dengan baik kasih karunia Bapa dan Ibu dalam kebenaran dan berpikir bagaimana aku bisa menyenangkan Tuhan. Mari kita baca Yesaya pasal 50. Yesaya pasal 53 menjelaskan tentang penderitaan Bapa Surgawi oleh karena dosa-dosa kita. Yesaya pasal 50 menjelaskan tentang penderitaan Ibu Surgawi oleh karena dosa-dosa kita. Pasal 50 ayat 1 kita baca. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia, atau kepada siapakah di antara penagih hutangku? Aku pernah menjual engkau. Sesungguhnya, oleh karena kesalahanmu sendiri, kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Yesaya pasal 53 atau Yesaya pasal 50. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa oleh karena dosa kita situasi yang buruk ini terjadi. Ada orang di dunia ini yang membanggakan tentang diri mereka sendiri dengan berkata, aku tidak pernah berbuat kesalahan apapun selama hidup di bumi ini. Namun Alkitab dengan jelas berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Tuhan menjadi pendusta. Silakan buka 1 Yohanes pasal 1. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sederhananya, firman ini tentang hal-hal di dunia rohani yang Tuhan nyatakan langsung kepada kita. Mari kita berpikir, sungguh karena dosaku, Tuhan menderita kesakitan dan penderitaan ini. Karena dosaku, Bapa dan Ibu Surgawi datang ke bumi ini, meninggalkan semua kemuliaan surga dan mengenakan tubuh manusia. Dengan mengingat semua ini, kita harus berusaha dalam segala keadaan untuk tidak mengulangi apa yang kita lakukan di surga. Bukankah tertulis di dalam Alkitab bahwa perbuatan-perbuatan benar kita, orang-orang kudus, disamakan dengan kain lenan halus indah ibu kita? Ketika kita menyadari pengorbanan dan kasih Bapa dan Ibu, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Jika kita tidak sepenuhnya menyadarinya,
kita akan terlibat dalam hal-hal jahat dan berdosa lagi di bumi ini. Sekarang, kita tidak tahu sampai kapan kita akan terus merayakan Hari Raya Pendamaian yang melaluinya kita menerima penebusan dosa kita. Di masa lalu, ada begitu banyak hal yang berakhir tanpa kita sadari. Itu adalah kesempatan terakhir untuk dilakukan. Kita berpikir bahwa kita akan terus memiliki kesempatan, tetapi semua kesempatan di masa lalu telah berakhir. Kita telah menjalani hidup kita tanpa menyadari bahwa setiap momen itu adalah kesempatan terakhir kita. Jika kita berpikir, ini adalah hari raya terakhir dan ini adalah kasih karunia untuk penebusan yang terakhir, kita tidak akan pernah melupakan betapa menakjubkan dan bersyukur atas kasih karunia ini. Dan juga betapa mengerikannya jika kita melewatkan kasih karunia yang diberikan Tuhan ini. Mari kita memastikan bahwa Yesus telah datang ke bumi sebagai kenyataan dari korban persembahan untuk penghapus dosa di dalam perjanjian lama melalui apa yang dikatakannya di Matius pasal 20. Mari kita baca Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi apa? Menjadi tebusan bagi banyak orang. Salah satu alasan Yesus datang ke bumi ini adalah untuk dikorbankan di kayu salib, untuk menebus dosa semua umat manusia. Ini adalah salah satu alasan dia datang ke bumi ini. Jadi, kita tidak boleh hanya berkata tentang penebusan yang dikaruniakan Tuhan. Dia menumpahkan darahnya di kayu salib. Tetapi kita perlu belajar dan menyadari kasih dan pengorbanan Tuhan yang tak berakhir. Mari kita membaca satu ayat lagi dengan membuka Roma pasal 13. Mari kita baca Roma pasal 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah apa? Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dalam hukum perjanjian lama, ada persembahan pada hari Sabat dan setiap hari ada korban bakaran pagi dan sore. Ada juga persembahan untuk hari raya, persembahan untuk Paskah, persembahan untuk hari raya tidak beragi, dan persembahan untuk hari raya hasil pertama. Hari raya 7 minggu, hari raya serunai, hari raya pendamaian, dan hari raya pondok daun. Ada persembahan pada setiap hari raya. Jika kita memperhatikan semua persembahan, kita bisa menemukan pengorbanan terkandung di dalamnya. Alkitab berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu berarti dalam penumpahan darah ada kesakitan dan penderitaan. Kitalah yang harus mengalami penderitaan ini. Tetapi Bapa dan Ibu menempuh jalan penuh pengorbanan ini. Oleh karena itu, pengorbanan kambing jantan dan kambing betina selalu ditetapkan dalam hukum perjanjian lama. Domba betina dan kambing betina digunakan untuk korban penghapus dosa. Itulah sebabnya sebelum Bapa naik ke sorga, dia berkata, dengarkan ibu, pikirkan semua pengorbanan dan kasih Tuhan untuk kita. Setelah kita belajar tentang perjanjian baru dan perjanjian lama, mempelajari hukum dan memahami peraturan, kita harus menyadari apa yang menjadi inti dari hukum itu. Ada pengorbanan Tuhan sebagai inti dari hukum. Kita harus memahami bahwa pengorbanan Tuhan adalah kasih Tuhan yang agung. Lalu apa jadinya kasih ini dalam hukum perjanjian lama dan perjanjian baru? Kasih adalah kegenapan hukum. Pada akhirnya, tanpa kasih Tuhan yang agung dalam hukum, dia tidak melakukan pekerjaan penebusan sebesar itu. Walaupun Bapa dan Ibu surgawi mengalami kesengsaraan ini karena dosa kita, Bapa dan Ibu tidak pernah menyalahkan kita, malah menerima kita, mengampuni kita, dan sabar terhadap kita. Bapa dan Ibu sudah menempuh kehidupan seperti ini untuk kita. Jika kita mengkhianati kasih yang agung ini lagi,
kita akan sangat pantas dilemparkan ke dalam neraka pada akhirnya. Itulah sebabnya Alkitab mengajarkan kita bahwa kasih menjadi kegenapan hukum. Ketika kita menyelidiki hukum Tuhan lagi dan lagi, pada akhirnya kita menemukan kasih Tuhan yang disertai pengorbanan agungnya, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ditemukan kasih Tuhan. Karena perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru, Tuhan menunjukkan kepada kita sekilas tentang pengorbanannya melalui perjanjian lama. Melalui perjanjian baru, Tuhan membiarkan kita menyaksikan Dia menumpahkan darahnya di kayu salib karena dosa-dosa kita, bukan? Apa yang diperintahkannya kepada kita ketika Dia memberi kita perjanjian baru? Di Yohanes pasal 13 ayat 34 dikatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yesus berkata, Kasihilah saudara-saudarimu sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bahkan ketika kita masih berdosa dan bersalah dan ketika kita belum menyadari kasih agung Tuhan, Tuhan Bapa dan Ibu menunjukkan kasih-Nya kepada kita sampai akhir. Kita harus memahatkan kasih agung Bapa dan Ibu dalam batin kita. Pada hari raya pendamaian ini, kita tidak boleh hanya berkata, dosa-dosaku diampuni hari ini. Aku senang, tetapi harus berpikir, aku menerima pengampunan dosa, tetapi siapa yang menanggung dosaku? Mari kita memiliki kemampuan rohani untuk melihat di balik layar. Saya meminta Anda sekalian untuk menjaga saudara-saudari kita dengan hati Bapa dan hati Ibu selama sisa waktu kita di bumi ini supaya kita bisa memasuki kerajaan surga bersama-sama. Demikianlah khutbah hari ini dengan judul Karena Dosa-dosaku. Terima kasih.